adalah sudah menjadi bagian daripada iradah Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul jujur akan memperoleh kenyamanan dan kenikmatan di dalam hidup. Dan orang yang tidak jujur, yang selalu menyalahi janji, tidak sesuai dengan apa yang berjanji, tidak sesuai dengan tugas amanah yang dilaksanakan kepadanya, hidup tidak akan tentram dan tidak akan tenang. Kalau ingin hidup tentram dan hidup tenang, tepati janji dan kemudian penuhi, laksanakan apa yang menjadi amanah tanggung jawab kita. Dan yang ketujuh disebutkan dalam Quran itu, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, memelihara sholat dengan baik. Jadi sholat itu juga merupakan sebuah kegiatan ibadah yang sangat besar pengaruhnya untuk menenangkan batin kita. Makanya Rasulullah SAW berulang kali kepada mereka yang sedang ada kesulitan, kegelisahan, perintahkan sholat. Kepada mereka yang sedang menghadapi keraguan, lakukan sholat istikharah. Kepada mereka yang sedang menghadapi kesedihan, juga lakukan sholat. Bahkan Nabi berpesan, kalau dalam rumah tangga kita berhadapan dengan suasana yang tidak nyaman, suasana potensi konflik atau ujian demi ujian, Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri bangun sholat malam. Wayadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Salat malam itu juga merupakan bagian kunci untuk meraih ketentraman, ketenangan yang kemudian memperoleh kebahagiaan. Kenapa orang sampai rebutan ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, walaupun dengan berbagai macam resiko sekarang ini dengan harga yang mahal, tapi mereka berdoa. Kenapa? Karena dari pengalaman spiritual banyak orang, dan memang dijanjikan oleh agama, yaitu dengan dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah sholat, ibadah tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya, hati menjadi tentram, menjadi damai. Dan itu adalah awal daripada sebuah kenyataan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Maka Islam juga membekali kepada kita agar hidup ini selalu tentram, selalu tenang. Hilangkanlah apa yang menjadi penyebab ketidaktentraman, ketidaktenangan. Pamannya, Nabi mewariskan sebuah doa terbebas dari problem-problem rohani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa terbebas dari penyakit-penyakit rohania. Nabi juga mengajarkan kepada kita ketika kita dihadapkan dengan satu suasana yang sangat pahit, di mana kita ikhtiar tidak bisa, beliau mengajarkan kepada kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan wirid dari dua ujung ayat, yaitu menjadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ujung surat At-Taubah ada ayat yang diperintahkan kepada Nabi untuk dibaca, faqul, ucapkan olehmu. Setelah Allah menerangkan tentang murka Allah kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang musyrik di dalam awal surat At-Taubah itu, kemudian Allah memuji Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alim bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Padahal telah datang kepada mereka itu rasul pilihan yang penuh pengorbanan, penuh kesungguhan, penuh keikhlasan. Fa in tawallau, tapi tetap saja ada orang yang tetap sinis, orang yang tetap melawan, orang yang tidak senang. Allah menyatakan, fakul, ucapkan olehmu, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah resep spiritual bagaimana kita memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan taqarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tentu saja tidak boleh lupa tinggalkan penyakit-penyakit rohania yang membuat kita tidak tentram, tidak tenang, tidak damai. Hilangkan peluang-peluang yang menyebabkan hati kita tidak nyaman, buruk sangka, tamak, rakus, kemudian juga sombong, takabur, dan sifat-sifat yang tidak baik lainnya. Insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan
kalau kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Salah satu di antaranya, mari kita amalkan 7 kunci kesuksesan dan kebahagiaan yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 13. Selamat menjalankan. Rabbana latina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.